Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Momentum Ramadan ini perlu kita sampaikan karena momentum yang sangat luar biasa dan memungkinkan kita panen raya dengan upaya mentadaburi Al-Quran dengan niat, dengan iktikad supaya kita dipantaskan oleh Allah menjadi model, menjadi jalan petunjuk bagi segenap manusia. Maka insya Allah Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadiyi hadiyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, baik yang sekarang bermuajahah bermajlis di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun di mana saja siaran ini bisa ditangkap atau sedang disimak, disaksikan, rahimani wa rahimakumullah. Ini pentingnya tadabbur. Dari tadabbur kita bisa menginternalisasi Al-Quran, bisa kita bentuk, bisa kita latih sebagai kebiasaan yang pada gilirannya akan membentuk karakter atau membentuk sifat. Kalau sudah terbentuk karakter Al-Quran di dalam diri kita, dari sebab upaya kita memahami, menyelami, dan membiasakan amalan-amalan Al-Quran itu di dalam diri kita, maka Masya Allah, jadi Al-Quran berjalan kita, insya Allah. Momentum Ramadan ini perlu kita sampaikan karena momentum yang sangat luar biasa dan memungkinkan kita panen raya dengan upaya mentadaburi Al-Quran dengan niat, dengan iktikad supaya kita dipantaskan oleh Allah menjadi model, menjadi jalan petunjuk bagi segenap manusia. Maka insya Allah Allah kabulkan momentum Ramadan ini. Ya tore, mari hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk sudah lengkap petunjuk, dan kita bisa mengurai bagaimana uraian-uraian dari yang disebut sebagai petunjuk itu. Di antaranya adalah dalam Al-Quran adalah terjadi adanya rambu-rambu antara yang hak dan yang batil. Disitulah furqan, pembeda. Jelas yang hak itu sudah jelas, yang batil sudah jelas. Di antara keduanya ada mutasyabih, ada tengah-tengah. Maka yang mutasyabihat ini bagi orang yang memahami Al-Quran sebenarnya sudah jelas. Mutasyabihatnya ini condong ke haram atau condong ke halal, itu sudah jelas sekali, sangat sudah jelas. Nah, maka kita upayakan Al-Baqarah 184 ini betul-betul bisa kita raih faedah atau keberkahannya dalam rangka memperbaiki diri kita, mengubah kita dari yang hanya sebatas selama ini menyikapi Al-Quran sebagai bacaan saja. Kita bisa tingkatkan levelnya, kita bisa raih keberkahan yang lebih besar dengan cara mentadaburi dan bertekad, berazam memohon kepada Allah agar kita dipantaskan menjadi model atau memiliki karakter Al-Quran di dalam jiwa kita. Sampai sini
Ini rekan pengantar saja, monggo ada sesuatu yang ingin diperjelas, ditanyakan. Mas Hemi sudah ada pertanyaan kemarin, sudah alhamdulillah sudah bisa merekam apa yang disampaikan, kemudian bertanya. Awal aja. Monggo. Begitu di Al-Fatihah ada kata-kata yang senantiasa diulang. An'amta alaihim jeda. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sepanjang sholat, mulai sholat Isya sampai dengan witir, mohon pencerahannya. Kemudian soalnya selama ini kami mengikuti ya, dilanjutkan terus enak gitu loh. Ini mulai awal sholat sampai dengan akhir sholat witir itu begitu. Terus yang kedua, Zalikal kitabul la raiba fihi, di kitab Allah untuk kita pahami. Yang perlu saya tanyakan, ada huruf-huruf yang tidak paham saya. Satu huruf dalam surat Qalam, Nun, surat Yasin, Yasin, Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim, Al-Maryam, Ka, Ha, Ya, Ain, Shad. Sampai sekarang saya tanya aja, dan saya belum, yang tahu hanya Allah. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dolak mau nyambung? Oh nggih, sekalian monggo Pak Sinur salam. Nggih, monggo. Siap, nggih. Saya yakin itu terjadi sudah. Nggih. Sudah terjadi. Tapi memang kemauan sahabat itu gak mungkin lah membalas. Tapi dengan keadaan seperti itu, ya Allah, ini gak bohong terus. Ya. Atau cerita yang betul saya yakin juga gitu. Ya. Terima kasih. Nggih, jadi kondisinya memang Rasul tidak memukul, tetapi bisa jadi itu tongkat apakah terjatuh atau bagaimana, tapi faktanya mengenai punggung Ukasahiyah gitu. Dan itu sudah disampaikan. Yang terjadi hanya seperti itu ya Rasulullah, apakah itu termasuk kedolimanmu terhadapku? Kan itu diperjelas dulu sebenarnya. Oh iya, itu kalau kamu membuat tidak nyaman waktu itu jadi kedolimanku, maka sekarang sini Ukasah, balas aku. Ngoten nggih Pak. Jadi dia memang tidak bohong dan itu memang terjadi. Tetapi memang Rasul tidak mukul gitu. Jadi nggak sengaja, apakah megangnya kurang ini atau terpukul tapi dengan tidak sengaja begitu. Tetapi tidak dipukul oleh Rasulullah. Tapi karena sudah tidak ada yang dizalimi, maka yang itu oleh Ukasah diungkapkan gitu. Nah, ketika Rasulullah mempersilahkan itu untuk dibalas, Ukasah kemudian beriktikad untuk yaitu tadi untuk ngelonjak gitu, dalam bahasa saya ngelonjak sebenarnya, tetapi niatnya memang demi cintanya, demi tresnonya ke Rasulullah itu, maka dia harus katakan yang sebenarnya. Waktu itu memang punggungnya tidak pakai surban, tidak pakai baju, sehingga ya agar impas begitu, ya masuk akal juga itu. Tetapi pasti yang di dalam hatinya Ukasah tidak ada niat akan membalas memukul. Nah, ketika sudah dibuka bajunya oleh Rasulullah, yaitu tadi dia hanya ingin bisa bersentuhan kulit yang mulia. Itu jadi ini insya Allah tidak ada kontradiksi masalah ini, dan memang itu sudah dikonfirmasi oleh Ukasah ke Rasulullah. Ngerti Mbak Cing, dan itu sangat viral cerita, sangat viral. Kemudian tentang ayat-ayat yang mutasyabih, tentang ayat-ayat yang masih merupakan rahasia, Alif Lam Mim, Nun, Qaf, Alif, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan seterusnya. Itu memang para mufassir tidak memiliki kesepakatan dengan satu makna. Ada yang menyatakan bahwa itu merujuk kepada kitabullah itu sendiri, bahwa itu semua maksudnya adalah kitab Al-Quran itu sendiri. Apakah Nun, apakah Alif Lam Mim, apakah Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, itu kalau dirunut dengan ayat berikutnya selalu kemudian menerangkan tentang Al-Quran. Maka sebagian mufassir menyatakan bahwa itulah yang dimaksud oleh Allah itu Al-Quran itu.
Tapi ada mufasir yang lain yang tidak sepakat dengan itu, dengan dari latar belakang keilmuan masing-masing menunjukkan argumen masing-masing. Dan bagi kita tidak terlalu penting sebenarnya mengulik sesuatu yang memang Allah ingin sembunyikan gitu. Ini bagi para mujtahid, bagi para orang-orang yang diberi keilmuan yang tinggi untuk mendalami itu. Tapi bagi kita cukuplah kita menyerap apa yang oleh para mufassir, para mujtahid, para orang-orang yang sudah berijtihad untuk mengurai Al-Quran itu dari tafsir-tafsir beliau seperti Ibnu Katsir, seperti banyak sekali mufassir-mufassir yang mutakhir seperti As-Sa'di dan lain sebagainya. Kita dicukupkan di situ, Gong. Dan yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita bisa mengejawantahkan itu tadi dengan cara metodologinya Pak Tolak tadi, dengan cara pertama ya kita membaca artinya, kemudian kita merujuk atau mengambil maroji atau referensi dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Ingat, di dalam beragama itu kita ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah para perumus hukum. Ini para ulama, bukan kelas kita. Lah kita cukup di posisi yang kedua, muttabi. Jangan sampai kita ada di posisi muttaqid. Muttabi ini adalah orang yang mengikuti tapi dengan dasar pengetahuan. Misalkan kita mendapati fatwa dari seorang ulama mazhab misalkan. Bahkan Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i menyatakan, kalian ambillah fatwa yang dariku selama engkau mengerti dasar yang aku pakai. Nah, ini pesan bagi para muttabi, para kita. Kalau kita mendapati satu hukum dari seorang ulama atau dari ustadz atau dari kiai siapapun, paling tidak kita mengetahui kok ustadz itu ngomong gitu, dasarnya yang mana ya? Seperti itu, Pak. Kok kiai itu dawuh seperti itu? Ayo dasarnya yang mana kita cari, kita tanyakan. Itu muttabi. Nah, yang tidak bagus itu adalah muttaqid. Pokoknya omongnya kiai ngono ya wis ngono. Pokoknya ustadz hari ngomong ngono aku ya wis ngono. Nah, ini Pak, ini bahaya. Akhirnya taklid. Jadinya orang taklid. Dalam beragama kita tidak boleh seperti itu. Minimal kita harus jadi muttabi. Kalau jadi mujtahid itu kita kelasnya nggak cukup lah, nggak cukup. Harus kita pondokkan anak kita, harus kita kuliahkan di universitas yang paling tidak Kairo, Mesir atau Al-Azhar atau di Madinah dan sebagainya. Paling tidak itu jadi ulama. Nah, kita minimalnya muttabi. Nah, metodologinya tadi itu, kalau muttabi kita paling tidak di dalam rumah kita ada Al-Quran terjemah. Oh, ngerti terjemahnya minimal dulu itu. Kemudian kita dalami. Terus kita ngaji ke guru, ke kiai, ke ustadz, ke ulama, ke habib siapa, dengan tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh para mu'alim itu, para pengajar itu. Harus kita tahu referensi, kok kiai itu ngomong seperti itu, kok habib itu ngomong seperti itu, cari dasarnya. Atau syukur-syukur kalau habibnya, kiainya, ustadznya itu ilmiah. Ketika ngomong A langsung disampaikan dasar hukumnya, ketika ngomong B langsung disampaikan dasar hukumnya. Seperti itu. Kalau tulisan itu, artikel itu ada catatan kakinya, ada referensi yang bisa dibuka di sana. Ini muttabi. Itu Pak Tolak, metodologinya seperti itu. Terus ini sekaligus menjawab 3 tadi permasalahan yang disampaikan Pak Junur Salam, Kong Dai dan Pak Tolak. Insya Allah mudah-mudahan semakin jelas sehingga semakin terang kita dalam bulan Ramadan ini, agar kita mendapat tumpah ruahan panen raya. Maka kita betul-betul, meskipun kelas kita masih kelas ngasak Pak, mungkin karena kemarin belum dapat banyak informasi sehingga tidak sempat menyemai di bulan Rajab, tidak sempat memupuk, merawat tanaman di bulan Sya'ban, dan kita tiba-tiba sudah ketemu Ramadan. Setidaknya ngasak kita ngasak yang berkualitas, ngasak kita juga ngasak yang menghasilkan banyak hasil asakan insya Allah. Habis, ibu-ibu nggak ada lagi? Mungkin ada variasinya Pak. Kenapa? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sampai seluruh. Yang an'amta alaihim itu diundang di. Iya,
an'amta alaihim jeda. Nggih. Diulang lagi sampai terakhir an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Oh, jadi setiap an'amta alaihim itu jeda. Jeda. Itu begini. Terus begitu itu nggih. Iya. Jadi dalam tahsin dalam hukum bacaan Al-Qur'an Pak Agung, bacaan Al-Qur'an itu hanya boleh berhenti kalau ada wakaf. Ada wakaf. Nah, sementara di an'amta alaihim itu tidak ada wakaf, sehingga kalau kehabisan nafas atau tanafus atau terputus nafas di situ, maka cara melanjutkannya harus mengulang minimal satu kata sebelumnya, itu ayat manapun. Jadi bisa jadi yang imami itu dia pasti tidak kuat di pas itu, sehingga an'amta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini kalau diteruskan nggak boleh langsung ghairil, nggak boleh memang. Harus diulang minimal dari alaihim ghairil, minimal dari alaihim itu, minimal. Nah, tapi kalau dari alaihim, kalau sudah paham maknanya, mungkin ya kurang indah atau kurang sreg begitu, sehingga diulang lagi dari an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dari penggalan ayatnya dari sirotol sebenarnya. Dari sirotol itu sirotol. Makanya kalau jadi imam, ini mas-mas coba perhatikan, kalau supaya tidak ada peluang keliru di dalam menyambung potongan, maka dari sirotol itu tarik nafas. Mau sirotol itu tarik nafas. Karena dari sirotol ladzina an'amta sampai aladdallin itu tidak boleh putus nafas, gitu. Tarik nafas, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru seperti itu. Kalau terputus di 'alaihim tadi, an'amta 'alaihim, ya memang harus diulang gitu. Ngulangnya dari mana itu bebas, minimal satu kata sebelumnya. Ketemu itu. Jadi tidak ada tuntunan, tidak ada hukum syarak tertentu yang mengharuskan seperti itu. Itu ketemunya hukum tajwid, ketemunya hukum tahsin saja. Tajwid masuk ranah tajwid. Jadi kalau terputus di satu tengah kalimat yang bukan wakaf, itu memang harus diulang gitu. Harus diulang dari depannya, minimal satu kata. Boleh dari sini alaihim ghairil, dari an'amta alaihim ghairil boleh, atau dari depan lagi boleh, siratal ladzi boleh. Nggih. Gitu? Mas Nur enggak ada? Mas Bagas? Enggak ada. Persiapkan nanti kalau misalkan ke depan. Dulu saya punya teman yang sudah ketemu jodoh begitu. Ternyata yang putri ini, Masya Allah, santri saya juga, termasuk santri saya, itu minta maharnya apa Pak? Minta mahar surat Al-Mulk waktu itu. Nah, kalau Mas Bagas ini kan hafiz Quran, tidak tahu berapa juz, nanti minta 30 juz di murojaah di depan penghulu, sebelum di akad nikah begitu. Siap-siap Mas Bagas. Demikian kita akhiri, nanti setelah salat suruh, ini bapak-bapak mohon nanti diterima ada karena nggak ada kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.